Oke, selamat datang di vlog Setiawan J. Video kali ini saya akan mereview sebuah Daihatsu Terios yang versi Terios TS otomatis 4 percepatan. Oke, dari tampilan depan dari Daihatsu Terios ini banyak sekali versi macamnya, dari versi basicnya yang benar-benar basic, termasuk dia pakai velg yang kaleng, cuman ringnya 16 tapi kaleng, dia benar-benar basic, fiturnya minim, dan tipe di atasnya juga masih banyak sekali kalau dari Daihatsu. Mungkin kalau dari pesaingnya Toyota Rush mungkin nggak sebanyak yang Daihatsu Terios ini. Oke, untuk tampilan depan biasa simple seperti ini ya, karena dia masih menganut model SUV, jadi model lampunya dia masih belok seperti ini, terus kap mesinnya dia rata, grill depan simple seperti ini, sama grill bawah ya, tapi berlubang semua, sama udah dapat ke fog lamp di dua bumper depannya. Untuk lampu juga dia masih pakai reflektor biasa beserta lampu senja sama lampu sen. Oke, mungkin dari depan tampilan wajahnya seperti ini ya, sebelum generasi yang terbaru ini. Oke, dari tampilan eksterior samping kanan kiri kurang lebih seperti ini yang model sebelum yang facelift sekarang. Jadi dari tahun ke tahun faceliftnya menurut saya cukup lumayan jauh sih jaraknya, jadi nggak sedikit-sedikit ganti model, dan baru kali ini yang generasi baru muncul. Ini yang generasi lama yang masih SUV banget karena masih terdapat ban serep atau yang sering disebut kondenya di belakang, jadi masih kelihatan SUV-nya. Dari tampak samping dia ada pijakan kaki, dia ini universal aftermarket, jadi tambahan sendiri, sama ada body molding di sisi pintu samping. Terus untuk handle pintu juga dia udah yang tipe TS otomatis ini udah lumayan komplit ya, udah chrome, modelnya model tarik. Terus di atasnya juga dia udah terdapat roof rail yang kuat dari sananya, jadi benar-benar dia terbuat dari besi ya, jadi memang untuk ngangkut barang karena dia masih konsep SUV. Terus juga masih terdapat lampu sen di sisi bodi kanan, walaupun di sisi spion juga dia terdapat. Oke lah, ada dua seperti itu. Dari tampilan seperti ini ya, sederhana. Dari tampilan belakang, nah ini dia masih model menganut SUV ya, jadi ban serep masih diletakkan di belakang pintu, dan pintunya juga masih model buka ke samping, nggak ke atas, karena rata-rata yang ada ban serep di sini rata-rata buka ke samping biar lebih kuat dan kokoh seperti itu. Oke, dari belakang dia masih pakai reflektor biasa juga untuk lampunya, kanan kiri, lampu rem, lampu mundur, lampu sen. Terus dari bumper bawah juga ini seperti ada lekukan buat biar sesuai dengan ban serepnya, sama ada reflektor di bawah. Oke, dari tampilan belakang seperti itu, sama udah terdapat dua sensor parkir di belakang yang memudahkan kita untuk mundur. Dari belakang juga sayangnya yang tipe ini dia belum dapat wiper belakang ya, defogger pun nggak ada, cuman udah dapat rear spoiler sama lampu mundur di atas. Terus dari pembuka pintunya masih model seperti ini ya, sama ini yang dia tipe TS AT Extra seperti ini. Jadi berbagai tipe di Daihatsu Terios ini memang pada model yang ini sangat banyak. Kita masuk ke ruang bagasi aja sekalian. Jadi untuk kapasitas kelegaan ruang bagasi ini dia yang tipe 3 row, 3 baris. Kalau yang pesaingnya mungkin yang Daihatsu Rush, Toyota Rush dia 2 baris ya, jadi belakang difungsikan untuk bagasi, jadi nggak ada kursinya. Kalau yang Daihatsu ini dia ada tipe 3 baris, jadi untuk SUV yang punya ground clearance tinggi, dan tapi masih bisa buat untuk keluarga 7 seater, jadi untuk 7 orang. Sayangnya dari yang belakang dia nggak dapat headrest,
kedua kursi ini. Sama untuk pengamannya, sabuk pengamannya dia nggak ada, jadi untuk safety-nya dari baris kedua sama baris ketiga dia nggak dapat safety belt di bagian belakang. Untuk dimensi bagasi ya seperti ini ya, cukup luas lah untuk kelas SUV 7 seater ini, karena cukup bisa mengangkut, mungkin kalau galon ya 4 atau 3 buah galon, kalau koper kecil ya mungkin 2 buah koper kecil. Cuman kalau untuk butuh ruang lebih tinggi bisa dilipat. Nah ini model lipatnya dia yang ini 50-50 ya, seperti ini. Cuman sayangnya kalau dilipatnya dia tetap, kalau mau full dia seperti ini, kurang lebih seperti Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia seperti itu. Oke, untuk ruang bagasi dan juga ruang bagasinya kalau seperti ini dia terlihat luas sekali, sama ada udah dapat lampu di bagasi untuk menerangi bagasi pada malam hari. Dan dari belakang pun juga nggak ada sih satu buah ya, bukan cup holder sih, tempat penyimpanan terbuka, cuman masih bisa dipakai untuk cup holder seperti itu. Oke, masuk ke interior bagian depan. Si Daihatsu Terios ini dia matic ya, dia mempunyai kapasitas mesin 1500 cc, dia matic 4 transmisi, tuasnya sederhana seperti ini. Dia masih model berbahan juga, dari dashboardnya masih keras semua. Cuman yang tipe ini dia juga belum dilengkapi fitur keamanan airbag di depan, jadi masih sederhana ya untuk fitur keselamatannya. Terus dari layout dashboard bisa kita lihat dia pakai CD yang masih aslinya modelnya seperti ini, model double din, tapi masih cuma belum touchscreen, cuma bisa disk, dia belum bisa USB dan lain sebagainya. Untuk pengaturan volume dia masih model putar seperti ini, isi AC menyatu seperti ini, menurut saya ya unik ya seperti ini. Terus ini seperti Avanza dia ada tempat untuk kartu, sama untuk kontrol AC dia masih model putar-putar, cuma ada kecepatan angin sama dinginnya si AC itu. Udah dapat lighter, terus asbak, terus di sini ada ruang penyimpanan terbuka. Terus ini tadi tuas maticnya. Terus dari konsol tengah kurang lebih menurut saya hampir serupa dengan si Daihatsu Xenia atau Avanza. Untuk cup holder di sini, model sini ada tempat koin seperti itu. Oke, dari posisi mengemudinya, untuk jok dia tetap bisa sliding, maju mundur, sama reclining ya, cuma 2 fungsi seperti itu, untuk lainnya nggak ada. Terus untuk setir dia fix ya, ini nggak bisa tilt steering ataupun teleskopik, jadi udah fix seperti ini. Cuman kalau dari posisi saya mengemudi, pandangan cukup luas sih, jadi nggak terlalu kita tenggelam sekali, jadi depan masih cukup leluasa untuk melihat jalan di depan. Terus dari fitur-fitur seperti sun visor dia ada 2 buah, yang satu kanan kiri nggak ada cerminnya ya, jadi polos biasa. Terus spion tengah juga masih konvensional. Terus ini lampu baca, dia ada headrest, oke lah untuk jok, cukup nyaman lah untuk pada zamannya. Cuman ini dia sabuk pengaman udah retract, terus juga udah bisa naik turun seperti ini, naik turun, jadi lumayan untuk mengatur kenyamanan kita sewaktu kita pakai sabuk pengaman. Terus dari door trim dia modelnya seperti ini ya, jadi handle pintu dia model vertikal atau berdiri tegak seperti ini, walaupun di sisi yang di belakang ada untuk penarik juga kecil lubang. Terus dia semuanya udah power window semua, keempat-empatnya otomatis di sisi pengemudi sama pengunci jendela. Terus ada 1 buah cup holder juga di sisi pintu ya, belakangnya mungkin untuk tempat-tempat naruh kertas atau buku kecil-kecil sih juga ada. Terdapat 4 buah speaker di belakang. Terus dari ruang penyimpanan yang glove box ini cukup luas ya, cuman menurut saya sayangnya kok kurang turun ke bawah, jadi terkesan sempit walaupun sebenarnya dia besar. Cuman di sini dia juga dikasih ruang penyimpanan kecil, jadi ada 2, satu kecil satu besar seperti itu. Terus dari sisi setir oke lah, cukup
nyaman lah menurut saya. Untuk dashboard juga indikator speedometer mungkin bisa dilihat. Visualnya kurang lebih masih mungkin pada zamannya ya biasa aja sih. Jadi ya modelnya seperti ini, analog seperti itu, terus ada EMA di tengah, bisa menjawab maksudnya bisa mendeteksi trip A, trip B, odometer, cuma itu sih fungsinya, sama tangki bahan bakar, ada RPM, penunjuk kecepatan, sama untuk lihat temperatur aki, oli, sama transmisinya seperti itu. Terus dari sisi kanan dia cuma ada untuk pengaturan fog lamp, terus ini alarm, ini ada 2 buah tempat yang kosong. Terus spion dia belum bisa diatur ya dari dalam ya, masih manual ya, karena nggak ada tombol-tombolnya di sini, dia masih manual. Terus ya di sini juga dia ada ruang penyimpanan mungkin untuk koin atau apa di sisi kanan si pengemudi. Lumayan praktis menurut saya seperti itu. Row kedua ya, ini tadi saya paskan dengan posisi saya mengemudi. Legroomnya cukup luas, kaki masih bisa masuk ke bawah, headroom luas, pegangan tangan dia fix ya seperti ini. Sayangnya untuk yang tipe ini kok dia belum dapat AC yang double blower, jadi single blower dari depan aja. Mungkin dari baris kedua ketiga kurang mendapat AC yang lebih maksimal seperti itu. Harusnya untuk tipe ini udah matic, harusnya udah dapet lah yang double blower. Ya itulah Daihatsu, setahu saya dia pada waktu itu tuh banyak sekali variannya, jadi mungkin konsumen bingung juga mau pilih A, B, C atau D ya. Berbagai fitur sama, cuman ada fitur yang dikurangin, ada yang lebih ya seperti itu, dan harganya pun berbeda-beda. Terus dari posisi duduk row kedua dia nggak dapet armrest di sisi tengah. Visual layout pintu dari baris kedua ya kurang lebih hampir sama yang baris pertama. Yang di depan dia masih berbahan keras semua. Terus ya ini tadi nggak dapat fitur keselamatan sabuk pengaman, nggak tahu kenapa kok nggak dikasih seperti itu. Dari row ketiga posisi duduknya seperti ini ya, tadi ini udah ya 2 jari lah untuk posisi legroom. Ini posisi tegak lah, kalau dimundurin juga mungkin ya udah mepet sekali. Kalau yang baris kedua nggak suka sama kita mungkin dipepetin biar kita nggak bisa gerak. Oke, kita setel seperti ini, kaki mungkin masih bisa masuk lah di sini, masih cukup lumayan, walaupun di sisi dari sini nggak ada topangan untuk kaki kita karena modelnya tipis semua, jadi terkesan seadanya seperti itu loh. Dan dari baris ketiga juga nggak ada headrest, jadi ya untuk headroom juga lumayan, cuman ya sini fiturnya banyak yang dikurangin. Menurut saya kenapa harus dikurangin seperti itu, apalagi untuk keselamatan. Oke, kita lihat dari sektor dapur pacu atau ruang mesin dari si Daihatsu Terios ini. Oke, ini visual dari mesin 1500 cc. Nah, seperti ini ya, jadi kurang lebih kalau menurut saya dia mempunyai cc sekitar 1500 cc, 4 silinder, dan dia mempunyai tenaga sekitar maksimalnya mungkin pada barunya 109 horsepower, sama torsinya dia kurang lebih lah 144 Nm, dan dia pakai tipe mesin 3SZ VE DOHC. Kurang lebih menurut saya kalau nggak salah nih dia kurang lebih sama kayak Grand Max yang tipe 15. Oke, untuk dari si Daihatsu Terios TS Extra yang otomatis ini dia pakai dibalut ban ring 16, velg 16, terus dia dibalut ban Dunlop ukuran 215/65. Ini dia orinya, jadi udah cukup
diameternya cukup besar, cukup sepadan dengan bodi. Oke, jadi untuk Daihatsu Terios ini mungkin untuk keluarga 7 seater, untuk keluarga Indonesia menurut saya masih oke lah, masih bisa menampung 7 orang. Harganya secondnya pun mungkin masih tergolong terjangkau, dan mungkin untuk spare part dan onderdilnya murah ya, karena banyak kesamaan pada mobil ini. Untuk dari segi mesin, dari kaki-kaki, banyak sekali kesamaan. Mungkin di tempat-tempat atau toko spare part atau onderdil masih banyak lah yang asli atau merek-merek lainnya. Jadi untuk spare part mungkin kita tenang, dimana-mana mungkin ada. Oke, mungkin cukup sekian vlog review Daihatsu Terios dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.